Gue beberapa kali dapet request dari temen, misalnya satu, cariin gue pacar dong, atau misalnya kenalin dong ke temen lo yang kira-kira cocok sama gue. Atau ada pertanyaan, gimana sih caranya kita tahu mana kriteria yang kita penginin dan butuhin. Terus kalau misalnya ada calonnya lebih dari satu, gimana cara milihnya yang cocok buat kita. Nah, gue jadi inget kalau gue tuh dulu pernah nulis catatan dan jurnal gitu ya soal kriteria apa yang gue pengenin dan gue butuhin dalam pasangan yang gue cari. Mungkin sekarang udah ada 80-an list kali ya, dari yang tentang fisik, tentang value hidup, atau daily habitnya seperti apa. Nah, apakah semua list itu harus terchecklist? Kalau misalnya enggak, gimana dong? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Vlogcast Romance Bicara Cinta. Gue Ida Omamah, dan biasanya gue nge-review buku, film, ataupun series tentang cinta dan relationship. Begitu pula gue suka nulis cerpen-cerpen cinta yang gue narasikan jadi audio, dan bisa lo tonton di channel gue. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel gue di Ida Omamah, dan jangan lupa follow Instagram gue di IDHAUMAMAH. Sebelum gue menjawab bagaimana cara kita menentukan kriteria yang kita inginkan dan kita pengenin kalau mau cari pasangan, gue mau update dulu sebentar soal kehidupan gue sebulan ke belakang. Karena gue merasa Januari 2024 ini tuh salah satu bulan yang cukup berat buat gue. Karena gue baru aja kena layoff tepat di awal pergantian tahun baru. Jadi ketika orang lagi hip-hip hura gitu ya, merasakan dan merayakan pergantian tahun, gue sih sejujurnya agak sedih karena gue harus mikirin nih gimana caranya gue survive beberapa bulan ke depan dan bisa stabil lagi nih cash flow gue. Dan ternyata nih ya, walaupun ini adalah kali pertama gue layoff dan pekerjaan full time gue bukanlah keseluruhan hidup gue, mungkin cuma 50% lah bagian dari hidup gue tetap ngerasa susah banget gitu berdamai dengan kekesalan yang gue hadapi. Kenapa kesel? Karena gue merasa udah maksimal di pekerjaan dan gue memberikan segalanya gitu ya, tenaga, waktu gitu, tapi kayaknya yang dikasih perusahaan ke gue tuh tidak adil dan kurang aja gitu rasanya. Tapi doain aja karena sudah ada titik terang nih di bulan ini. Semoga gue mendapatkan full time pengganti yang jauh lebih baik. Amin. Dan kalau misalnya nanti gue udah dapet penggantinya, gue akan bikin vlog lagi untuk update. Dan update kedua, gue tuh lagi terlibat dalam proyek 30 Days of Lunch Podcast karena mereka lagi bikin proyek buku gitu ya. Dan gue gak bisa nge-spill seperti apa bukunya dan isinya apa. Semoga akhir bulan atau awal bulan Maret depan gue udah bisa ngasih tahu seperti apa proyeknya. Dan gue seneng sejujurnya, ini juga salah satu yang bikin bensin gue kerasa terisi lagi gitu. Last but not least, gue juga seneng banget nih karena 5 Februari lalu gue baru aja nonton film Agak Lain. Sebenarnya ini film komedi ya. Jadi film Agak Lain ini adalah film komedi garapan Production House Imaginary yang diprakarsai oleh Ernest Prakasa dan Dipa. Terus ketika gue nonton tuh gue ngerasa kayak wah, ini filmnya segar banget gitu. Komedi-komedinya tuh relate dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menciptakan tawa-tawa itu tuh terasa natural sekali gitu. Buat gue itu salah satu film komedi terbaik tahun ini yang gue tonton deh. Gue gak tahu ya akan ada film-film komedi lain apa enggak tahun ini. Seenggaknya menurut gue itu lumayan jadi penyegaran di tengah kebanyakan film horor yang lagi tayang. Jadi kalau misalnya lo belum nonton, buruan nonton di bioskop karena di detik gue bikin video ini sudah tembus angka 2 juta masuk box office loh. Oke, kembali soal bagaimana sih cara kita menentukan kriteria apa yang kita butuhkan, apa yang kita pengenin gitu ya, dan cocok. Jadi waktu itu gue ngasih list atau poin-poin yang gue tulis sebanyak 80-an sampai sekarang anyway, belum gue ubah lagi. Dan salah satu inspirasinya adalah dari Mbak Ayu, staf sus presiden, yang waktu itu nge-share di Instagram. Jadi dia nulis ratusan kriteria yang dia pengenin bagi pasangan yang nantinya ingin dia nikahi. Akhirnya gue coba menulis juga kan, sekalian manifesting gitu ceritanya. Dan yang gue sadari adalah bahwa dengan kita menuliskan kriteria apa yang kita pengenin dan butuhin, kita jadi ikut berefleksi diri juga sih. Misalnya nih, gue pengen kriteria A, B, C. Nah, A, B, C ini tuh gue udah punya belum sih? Gue udah ada belum sih kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan ABC ini. Jadi mana yang sekiranya penting buat keberlangsungan hidup kita ke depan. Kalau bisa dikategoriin itu lebih enak lagi ya. Misalnya satu, kategori fisik atau looknya seperti apa. Terus yang kedua soal daily life atau habitnya kayak gimana. Terus yang ketiga soal prinsip hidup atau value menyangkut mungkin misalnya ada agama kalau menurut lo penting. Terus kedua tentang kultur, budaya, itu kan ngaruh ke bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan ketika lagi ada konflik, ketika harus menentukan sesuatu atau decision making gitu. Hal ini mengingatkan gue pada salah satu dating coach yang gue ikutin, namanya Matthew Hussey, yang gue bahas juga di episode sebelumnya. Jadi dia adalah dating coach yang concern ke konten-konten soal kencan dan percintaan. Jadi dia tuh ceritanya mau meluncurkan buku keduanya di April nanti 2024, judulnya Love Life. Gue sih udah ikut PO-nya ya, tapi belum tahu nih gue akan dapat apa enggak. Semoga dapat, jadi bisa gue review di sini. Nah, anyway, dia tuh bilang kalau ada 3 hal yang harus dipahami, yang harus kita ketahui sebelum kita mencari cinta, atau bagaimana cara untuk mempermudah kita mencari cinta gitu katanya. Yang pertama ada compassion, yang kedua ada what's wrong with me, yang ketiga ada know the pattern ketika menghadapi konflik. Pertama nih misalnya compassion. Contoh konkretnya dalam kasus gue tuh dulu waktu umur 20-an selalu menyediakan waktu gue dan tenaga gue untuk orang yang gue taksir, walaupun gue nggak tahu nih orang yang gue taksir ini naksir balik ke gue apa enggak gitu. Jadi misalnya dia nanya, pergi ke sini yuk, lagi di mana atau lagi di mana. Nah, gue tuh selalu menjawab, iya, ya, ayo gitu. Jadi selalu available buat orang yang belum tentu beneficial buat kita. Dan sebenarnya ini kan nggak sehat ya, karena kita jadi nggak mikirin diri sendiri, kita jadi nggak tahu mana yang sebenarnya berguna buat kita, mana yang meaningful gitu, mana yang fulfilling beneran gitu. Dan dari situlah kita jadi tahu. Dan again, jadinya I love me before I love you gitu ya. Jangan kebalik, I love you dulu baru I love me. Nah yang kedua menurut Matthew harus menggali what's wrong with me. Jadi misalnya gini, dulu tuh gue gampang iri sama temen yang nikah duluan. Kenapa? Karena gue tuh ngerasa kalah gitu ternyata. Ngerasa kalah dan ngerasa kok dia udah duluan ya, kok gue ketinggalan gitu. Gue merasa bahwa menikah itu sebuah kompetisi dalam hidup yang kalau lo kalah berarti lo kayak loser aja gitu rasanya. Menyedihkan gitu. Padahal kan sebenarnya bukan kompetisi juga ya. Tuh gak ada penghargaan, gak ada reward apapun yang akan dikasih ke kita. Jadi memang mindset gue sendirilah yang membuat itu semakin runyam. Padahal kan gak apa-apa juga ya. Setiap orang tuh punya waktunya, setiap orang punya masanya. Jadi ya gak usah dijadiin kompetisi. Dan semakin gue mendewasa, gue makin ngerti, makin tahu bahwa ya udah, kalau ada temen gue yang nikah duluan kayak happy for you gitu. Maksudnya selamat lo udah menemukan someone yang lo cinta, someone yang lo sayang gitu kan, yang akan menghabiskan hidup bersama lo. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah know the pattern. Jadi menurut Matthew, punya kecenderungan tertentu itu wajar, tapi kita juga harus ngerti gimana solusinya. Misalnya gini nih, dalam contoh kasus gue, ketika gue berantem atau berkonflik sama pacar gue tuh tahu bahwa gue tuh tipe yang fight. Jadi gue akan menghadapi semuanya di depan. Kayak buruan deh kelarin dulu, gak usah ditunda-tunda, karena besok, lusa, dan seterusnya tuh akan nambah masalah dan emosi udah beda lagi. Tapi pacar gue tuh kebalikan gue, karena dia tipenya yang flight atau kabur dulu dari masalah karena dia butuh waktu yang lama banget untuk meregulasi emosinya. Jadi ya gitu, gue kadang kesal juga sih, misalnya kayak aduh gue kan maunya dikelarin dulu ya biar tidur gue tenang, biar gue bisa ngerilis emosi gue juga saat ini gitu. Tapi ya lama-lama gue mengerti bahwa cara orang untuk menghadapi masalah tuh beda-beda, dan ya udah akhirnya saling tahu aja bahwa cara meregulasi emosi orang itu beda-beda. Yang penting rasain dulu, terus tahu sebabnya apa, bagaimana cara kita mengatasinya, dan kira-kira ke depan nih ada deal apa nih, atau misalnya lo punya kesepakatan apa sama pacar lo kalau untuk mengetahui pattern yang kalian punya gitu. Nah jadi 3 tadi itu ya, compassion, what's wrong with me, dan know the pattern ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana sih tabiat atau karakter diri sendiri sebelum kita menentukan kriteria
apa yang gue pengenin, yang gue butuhin ketika gue mencari pacar atau pasangan. Dan kebutuhan kita pun juga dinamis gitu kan, beda-beda. Misalnya lo kebutuhan umur 25, kebutuhan umur 30, kebutuhan umur 35 kan beda-beda. Dan ya sejujurnya list-list yang nantinya misalnya lo tulis juga, misalnya kayak gue gitu, ya itu juga bisa diedit-edit sesuai dengan informasi yang lo dapatkan atau konsumsi wawasan yang lo baca, yang lo tonton, yang lo dapet. Itu kan bisa mengubah paradigma atau cara berpikir kita. Makanya itu tuh ngaruh banget. Jadi sebelum kita tahu kriteria apa yang mau kita cari, kenali diri sendiri dulu sih, karena itu adalah kunci biar gak banyak drama kalau pacaran. Nah, kira-kira segitu aja dulu dari gue. Semoga menghibur dan syukur-syukur bisa bermanfaat. Share video ini kalau misalnya lo merasa video ini berguna, apalagi mungkin buat lo, buat teman-teman lo yang lagi mau nyari pacar atau lagi galau-galau milih pacar yang mana nih. Karena kalau menurut gue sih, karena ini mau pemilu juga ya, lebih susah milih presiden gak sih daripada milih pacar? Atau lo punya pandangan lain? Boleh ditulis di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Dan Instagram gue jangan lupa di follow di @idhaumamh. Komen juga di bawah kira-kira lo tuh punya kriteria apa sih untuk mencari pasangan, atau lo menerapkan apa nih untuk mencari kriteria atau pasangan yang lo butuhkan. Misalnya kayak gue ngelis atau ngasih poin-poin, boleh ditulis di kolom komen juga. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.